Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nur Utami. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah Prancis. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah Prancis, yang dimana kekuasaan kerajaan Prancis mencapai puncaknya dengan pemerintahan Louis yang dikenal sebagai Raja Matahari dan budaya Prancis mendominasi Eropa. Kekuasaan kerajaan runtuh cukup cepat, dan dalam satu abad, Prancis mengalami Revolusi Prancis yang dimulai pada tahun 1789, menggulingkan pengeluaran Louis yang masih boros dan mendirikan sebuah republik. Prancis sekarang mendapati dirinya berperang dan mengekspor peristiwa-peristiwa yang mengubah dunia ke seluruh Eropa. Kemudian, Revolusi Prancis segera dikalahkan oleh ambisi kekaisaran Napoleon Bonaparte, yang berikutnya membuat Prancis mendominasi Eropa secara militer. Awal abad ke-20 ditandai oleh dua invasi Jerman pada tahun 1914 dan 1940. Kembalinya ke Republik Demokratis setelah pembebasan. Prancis saat ini berada di Republik kelima, didirikan pada tahun 1959 selama pergolakan di masyarakat. Di sini juga ada tokoh penting dari sejarah Prancis. Yang pertama ada Raja Louis. Beliau berhasil naik takhta Prancis sebagai anak di bawah umur pada tahun 1642 dan memerintah hingga tahun 1715. Bagi banyak orang sezaman, dia adalah satu-satunya raja yang pernah mereka kenal. Dia juga mendapat julukan The Sun King karena telah berhasil mencapai puncak kekuasaan absolut serta keberhasilan dalam pemerintahannya. Lalu yang kedua ada Napoleon Bonaparte. Seorang Korsika sejak lahir, Napoleon dilatih di tentara Prancis dan kesuksesan memberinya reputasi, yang dimana memungkinkan dia untuk dekat dengan para pemimpin politik Prancis yang revolusioner akhir, sehingga ia mampu merebut kekuasaan dan mengubah negara itu menjadi sebuah kekaisaran dengan dirinya sebagai pemimpinnya. Lalu yang terakhir ada Charles de Gaulle, seorang komandan militer yang mendukung perang bergerak ketika Prancis beralih ke garis Maginot. De Gaulle menjadi pemimpin pasukan Prancis merdeka selama Perang Dunia Kedua dan kemudian Perdana Menteri negara yang dibebaskan. Setelah pensiun, ia kembali ke politik di akhir tahun 50-an untuk mendirikan Republik kelima Prancis dan membuat konstitusinya yang berkuasa sampai tahun 1969. Lalu di sini juga ada budaya Prancis. Yang pertama ada roti baguette. Orang Prancis sangat menyukai roti baguette dan mereka sering mengakui ini tanpa ragu. Saking cintanya mereka sama roti satu ini, gak heran deh kalau sore sepulang kerja kamu akan melihat mereka berjalan dengan satu atau dua roti baguette di tangan. Yang kedua ada Little Gourmands. Biasa anak-anak kecil menikmati burger, hotdog, chicken fingers, atau gorengan di belahan negara lain. Tetapi di Prancis kita akan lebih sering melihat anak-anak memakan makanan orang dewasa. Lalu yang ketiga ada gaya hidup yang sopan. Di Prancis biasanya, kalau seorang wanita mau keluar dari kafe, ada seorang pria yang tidak dikenal membantunya mengenakan jaketnya dan membukakan pintu untuknya. Di Amerika, wanita ini mungkin akan disebut seksis dan justru dipermalukan. Namun di Prancis, ini tidak akan dianggap seksis dan justru dianggap sebagai etika orang Prancis. Lalu yang keempat ada cipika-cipiki. Orang Prancis suka mencium pipi kiri dan kanan orang yang mereka temui sebagai salam. Seperti budaya cipika-cipiki di Indonesia. 2 kali cipika-cipiki biasanya dilakukan antara dua wanita dan pria, dan bahkan terkadang dua pria, terutama untuk mereka dari generasi yang lebih tua. Lalu yang kelima ada solidaritas bersama. Bukan hal yang aneh lagi kalau lihat dua orang yang tidak mengenal satu sama lain di Prancis saling membantu meskipun dalam hal-hal sepele sekalipun. Misalnya menawarkan membantu menyeberangkan orang buta yang sama sekali tidak ia kenal, atau membantu seorang tua membawakan barang-barang belanja mereka. Lalu yang keenam ada aura negatif. Nggak tahu kenapa, tapi katanya biasanya orang-orang Prancis memiliki aura yang cukup negatif.
Misalnya, kalau kita mengajukan proposal project, kita harus bersiap-siap menghadapi analisa-analisa dari para penonton yang akan menjabarkan risiko-risiko yang ada, dan juga masalah-masalah yang akan dihadapi dengan project-project yang kita ajukan. Contoh lainnya, apabila tidak dapat nilai A- di dalam tes, siap-siap deh mendapat pertanyaan kenapa bukan A+. Alih-alih mendapat tepukan apresiasi juga kalau kita bisa dengan hati-hati jawabnya. Lalu yang ketujuh ada menyumbang dan bukan berbagi pengeluaran yang ada. Yang kedelapan ada apotik. Biasanya di Prancis tuh nggak ada barang-barang lain selain obat-obatan di apotik. Jadi ya mereka cuma jual obat-obatan aja di apotik. Biasanya di beberapa negara lain apotik juga menyediakan kosmetik, minuman, dan lainnya. Lalu yang kesembilan ada plastik atau tas kertas. Di Indonesia, apabila kita berbelanja di supermarket atau minimarket, biasanya belanjaan akan langsung di packing sama kasir. Tapi budaya di Prancis kita harus packing sendiri belanjaan kita. Lalu yang terakhir ada menghabiskan waktu. Berlawanan dengan beberapa negara, orang Prancis biasanya justru lebih suka berlama-lama dalam melakukan sesuatu, misalnya membeli secangkir espresso. Kita bisa lihat mereka menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menghabiskan secangkir espresso tersebut. Tapi biasanya mereka melakukannya sambil membaca buku atau dengerin musik atau lainnya. Di sini juga ada sistem politik di negara Prancis. Sistem politik Prancis biasanya disebut istilah Republik Kelima. Prancis mengenal pemerintahan Republik Pertama hingga pemerintahan Republik Kelima. Kondisi ini hampir sama dengan sistem politik Indonesia yang terdiri dari Orde Lama dan Orde Baru. Sekarang sistem politik di Prancis adalah Republik Kesatuan dengan sistem pemerintahan semi-presidensial. Badan legislatif Prancis terbagi menjadi dua, yaitu Assemblée Nationale dan Senat. Sistem pemerintahan di Prancis dijalankan oleh kabinet yang anggotanya terdiri dari dewan-dewan menteri berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri. Sedangkan Presiden bersama dengan Sidang Nasional dan Senat akan mengangkat Dewan Konstitusi. Sistem politik Prancis yang pemerintahnya Republik Kelima, posisi Presiden sangat kuat karena Presiden mengangkat Perdana Menteri dan dapat membubarkan parlemen. Lalu di sini juga ada hukum di negara Prancis. Hukum di Prancis dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukum pribadi atau droit privé dan hukum umum atau droit public. Hukum pribadi mencakup hukum sipil dan hukum kriminal, sedangkan hukum umum mencakup hukum administrasi dan hukum konstitusi. Hukum sipil adalah hukum yang mengatur kewajiban, tort, kontrak, dan sebagainya. Hukum kriminal mengatur hal-hal seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Sedangkan hukum administratif mengatur hubungan antara negara dan warga negara atau organisasi. Lalu di sini juga ada ekonomi di negara Perancis. Ya, kita bisa lihat sendiri di sini dari tabelnya. Bisa dijelaskan juga, Perancis merupakan salah satu ekonomi terbesar dan terkuat di dunia. Adapun sistem ekonomi yang dianut Prancis adalah sama dengan Amerika Serikat dan Inggris, yakni sistem ekonomi liberal. Menurut data dari IMF, ekonomi Prancis berada di urutan 8 dunia berdasarkan kemampuan berbelanja tahun 2007, yakni sebesar 2047 triliun US dollar. Sedangkan berdasarkan data CIA World Factbook, menentukan GDP Prancis adalah sebesar 2067 triliun US dollar, yang berada di urutan 8 dunia berdasarkan P3. Kemudian di grup negara maju G8, Prancis berada di peringkat kelima ekonomi terbesar dan peringkat keenam berdasarkan PDB nominal. Prancis tercatat mengganti mata uangnya dari franc ke euro pada tahun 2002 berdasarkan data OECD tahun 2004. Prancis merupakan pengekspor barang manufaktur terbesar kelima di dunia dan pengimpor terbesar keempat di dunia.
Di sektor industri penerbangan, Prancis memiliki industri angkasa penting yang dipimpin oleh konsorsium Eropa, yakni Airbus. Prancis bersama Swedia menjadi satu-satunya kekuatan Eropa yang memiliki pelabuhan antariksa nasional pribadi. Di sektor energi, Prancis merupakan negara barat yang paling mandiri dalam sumber daya energi, karena Prancis memiliki investasi yang besar dalam tenaga nuklir, yang membuat Prancis menjadi negara produsen yang paling minim karbon dioksida di antara 7 negara industri di dunia. Hasil dari investasi besar dalam pengembangan energi nuklir, banyak listrik diproduksi di Perancis yang menggunakan tenaga nuklir sebesar 78,1% pada tahun 2004. Angka tersebut meningkat dari 8% pada tahun 1973, meningkat ke 24% pada tahun 1984, serta meningkat lagi pada tahun 75% pada tahun 1990. Di sini juga ada demografi negara Prancis. Menurut data yang saya ambil, per tanggal 1 Januari 2010, populasi di Prancis diestimasikan berjumlah 65.477.374 orang, termasuk berbagai kewarganegaraan, dibagi dengan cara 62.793.432 orang di Prancis metropolitan. Lalu 1.873.942 orang di daerah Departemen de Outre-mer dan 780.000 di daerah Collectivités de Outre-mer. Populasi mengalami peningkatan sebesar 356.000 orang dibandingkan dengan 1 Januari 2009. Di lain pihak, berdasarkan Kementerian Luar Negeri Prancis dan Eropa, terdapat 2 juta penduduk Prancis yang berada di luar negeri. Lalu di sini juga ada manajemen negara Prancis. Biasanya organisasi di Prancis juga menerapkan sistem manajemen yang concern terhadap siapa yang memegang kekuasaan. Bagi sebuah organisasi Prancis adalah hal yang sangat aneh untuk menerapkan manajemen partisipatif seperti di Amerika Serikat. Di Prancis berlaku prinsip hierarki dengan slogan "Boss is the boss", yang artinya memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bahkan pada tingkat tertinggi yang disebut Monsieur le Président, seseorang tetap memiliki predikat dan kekuasaan yang tinggi sampai mati. Nggak peduli sih dia udah pensiun, tetap saja selalu dihormati dan diperlakukan istimewa oleh anggota organisasi lain. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.